Saudara, selamat berjumpa kembali di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Kita seperti biasa akan berbincang dan membahas topik-topik menarik di Kalimantan Selatan dan apa saja yang sedang terjadi di masyarakat. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik terkait bagaimana mencegah terjadinya sebuah maladministrasi pada pelayanan yang berada di pedesaan. Untuk itu kita hadirkan narasumber kita kali ini, yaitu Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, ada Bapak Hadi Rahman. Selamat datang di Kompas TV, Bapak. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Baik, Alhamdulillah. Pak, berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah maladministrasi itu terjadi. Kita tahu bahwa konsep mal itu terjadinya sebuah pelanggaran ataupun sesuatu yang tidak sesuai pada koridornya. Apa saja sebenarnya maladministrasi dalam bentuknya di tingkat pedesaan seperti itu, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Jadi pertama dulu saya ingin menjelaskan mengenai maladministrasi. Betul. Karena maladministrasi ini sepertinya hanya ombudsman, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjudge apakah suatu pelayanan publik itu ada maladministrasi atau tidak. Oke. Jadi ombudsman yang memang disematkan oleh undang-undang untuk menentukan suatu peristiwa itu ada suatu kejadian atau suatu pelayanan ada maladministrasinya atau tidak. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, di situ ada definisi mengenai maladministrasi di pasal 1. Definisi ini panjang, Mas. Jadi maladministrasi itu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang selain dari tujuan tersebut, dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang kemudian menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat atau perorangan. Saya sering dalam berbagai kesempatan mencoba meringkaskan itu bahwa maladministrasi ini kan mal dan administrasi. Jadi tata kelola pelayanan publik yang disimpangi. Jadi sederhananya mungkin begitu. Kalau kita bicara rumusan definisi di undang-undang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita mencoba untuk mendefinisikannya lebih ringkas, maka tadi ada tata kelola pelayanan publik, norma-normanya, asas-asasnya yang kemudian dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik itu tersimpangi atau mal tadi, salah, tidak sesuai. Nah, itu jadi maladministrasi, definisi yang pertamanya itu ya. Nah, ini maladministrasi disematkan ketika pelayanan publik itu bisa baik kan bisa buruk. Betul. Bisa baik atau tidak baik. Maka ketika misalnya pelayanan publik tadi, pelayanan publik ini kan pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara negara yang menggunakan dana APBN dan atau APBD. Nah, itu kemudian dirasakan oleh kita sebagai pengguna layanan. Ada yang tidak baik. Itu macam-macam. Bisa tidak ada pelayanan atau lambat, penundaan berlarut, atau sikap pelayanan yang tidak ramah, ketus misalnya, atau ada permintaan imbalan. Nah, jadi ketika memberikan pelayanan ada permintaan tertentu dari pemberi layanan misalnya, atau penyimpangan prosedur, atau tadi penyalahgunaan wewenang dan segala macamnya. Nah, itu semua jenis-jenis maladministrasi yang ketika kemudian ada laporan ke ombudsman, khususnya Ombudsman Kalsel misalnya, kami melakukan analisis dan pemeriksaan untuk menentukan jenis-jenis atau unsur-unsur maladministrasi tadi terpenuhi atau tidak. Kita tahu kompleksitasnya berbeda-beda di tingkat pemerintahan daerah, baik itu di pemerintahan pusat hingga daerah, bahkan ini di tingkat desa. Bagaimana bentuk-bentuk maladministrasi yang mungkin terjadi seperti itu? Nah, inilah yang sebenarnya menjadi hal yang menarik, Mas. Karena kalau kita melihat data di Ombudsman Kalsel itu, desa dalam beberapa tahun terakhir itu seringkali menjadi lokus yang dilaporkan ke ombudsman. Oke. Ke Ombudsman Kalsel khususnya. Jadi substansinya pedesaan, terlapornya perangkat desa. Entah itu kepala desa atau aparatur desa yang lain. Nah, maka kemudian kami ini kan rutin ini, tidak cuma menunggu laporan tapi juga rutin melakukan pemantauan sampai ke level desa. Kita mulai dari Kota Baru, terus Tanah Bumbu, sampai terus Banjar dan ujung ke Tabalong, Baritokwala juga. Itu kita melakukan pemantauan sampai ke level desa. Nah, maka tadi ada 5 hal. 5 hal yang menjadi catatan atau temuan kami ketika kami berbicara langsung dengan perangkat desa atau warga masyarakat atau melakukan pemantauan tadi, monitoring tadi. Yang ini kaitannya dengan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Satu, terkait dengan pemenuhan
dan publikasi standar pelayanan. Nah, desa ini kan punya kewajiban. Kewajiban desa sesuai dengan Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Salah satu kewajibannya itu adalah memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada warga desa. Dan salah satu tujuan desa itu ini tujuan adalah di undang-undang tadi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada warga desa demi mencapai kesejahteraan umum. Nah, jadi desa ini tidak bisa lepas dari pelayanan publik. Maka ketika kami membedah layanan di desa berdasarkan Undang-Undang 25 tadi dan aturan turunannya, maka ada 5 catatan yang kami temukan. Satu tadi pertama, pemenuhan dan publikasi standar pelayanan. Di Undang-Undang 25 itu ada 14 komponen standar pelayanan. 14 ini ada yang sifatnya internal dan eksternal. Jadi eksternal ini artinya wajib disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui. Dipublish gitu ya, Pak? Dipublish. Kemudian yang kedua itu pengelolaan pengaduan. Jadi pengelolaan yang belum optimal, baik dari sisi sarprasnya, kemudian orangnya, SDM-nya, dan tindak lanjut dari aduan yang disampaikan oleh pengguna layanan atau warga desa. Yang ketiga kemudian terkait dengan penyediaan layanan khusus bagi kelompok rentan. Jadi Undang-Undang 25 2009 itu juga memberikan ruang yang memadai dan mewajibkan kepada penyelenggara untuk menyediakan pelayanan khusus. Tadi yang kelompok rentan. Kelompok rentan itu ada 6. Penyandang disabilitas, kaum difabel, kemudian ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, korban bencana alam, korban bencana sosial. Nah, mereka ini disebut di undang-undang itu sebagai anggota masyarakat tertentu yang tergolong tadi kelompok rentan, sehingga wajib disediakan pelayanan khusus. Pelayanan khusus ini bisa sarprasnya yang khusus atau layanannya yang khusus. Nah, ini yang acap kali ketika kami tadi melakukan pemantauan ke desa itu belum kita temukan. Kemudian yang keempat terkait dengan kapasitas aparatur desa. Jadi aparatur desa itu pemahaman dan kesadaran mengenai asas-asas, nilai-nilai dan norma-norma pelayanan publik. Dan yang kelima terkait dengan internalisasi budaya melayani, baik di level pimpinannya maupun sistem yang mendukung, jadi aparaturnya maupun sistem. Pak Hadi, kita akan breakdown lagi 5 temuan tadi sebenarnya seperti apa dan bagaimana intensitasnya terjadi di Kalimantan Selatan. Setelah yang satu ini, saudara, kita akan kembali. Saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Pak Hadi Rahman. Pak Hadi, mungkin tadi kita tahu ada 5 poin yang menjadi fokus dan temuan dari Ombudsman di Kalimantan Selatan. Yang pertama tadi menarik adalah terkait publikasi dan lain-lain. Apa sebenarnya yang selama ini terlewat oleh mungkin para pelaksana pemerintah daerah, pemerintah desa di Kalimantan Selatan terkait hal itu? Ya, jadi standar pelayanan ini adalah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara layanan baik di level pusat sampai sekarang ke level desa, tadi kami kan memberikan sentuhan khusus di desa ini, itu wajib untuk melakukan upaya pemenuhan standar pelayanan. Upaya pemenuhan itu ada 3, Pak. Mas. Penyusunan, penetapan, dan penerapan. Nah, 3 ini. Nah, standar pelayanan ini kita ambil yang simpelnya aja, Pak. Jadi dari 14 komponen tadi yang terkait dengan eksternal itu harus ada kejelasan mengenai persyaratan. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, biaya. 4 dulu ini aja lah. Ini seringkali menjadi pintu masuk laporan ke kami. Ketika misalnya ini tidak jelas, tidak dipublikasi, tidak diumumkan, maka orang akan tanya, ini ada biaya atau enggak misalnya. Betul. Nah, itu harus 4 ini clear nih. Persyaratannya apa? Kalau kita mau ngurus di desa misalnya, mau ngurus surat keterangan usaha atau apa. Nah, itu surat keterangan usaha itu apa persyaratannya? A, B, C, D, jelas, Pak ya. Nah, kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, orang datang, alurnya kemana? Berikutnya sampai selesai. Waktunya berapa hari, berapa jam, selesai. Biaya, dan biaya atau enggak. Nah, jadi itu bagian dari standar pelayanan yang perlu disusun
kemudian ditetapkan dan diterapkan. Setelah ini terpenuhi 3 hal ini tadi, maka tadi dipublikasi. Terapkan dipublikasi supaya masyarakat tahu. Bikin tanda pelayanan itu kan ada prosesnya, Pak. Betul. Mas, ada prosesnya itu. Mulai dari menyusun rancangan sampai kemudian uji publik atau FKP istilahnya, forum konsultasi publik atau public hearing, sampai kemudian ke maklumat pelayanan. Nah, itu kan panjang. Tapi kalau kemudian hasilnya hanya ada di rak buku, lemari arsip atau di ruangan yang tidak berpenghuni, nah itu kan tidak tercapai tujuan kita membuat standar pelayanan tadi. Akhirnya tidak ada publikasi. Akhirnya masyarakat tidak tahu kalau mengurus surat keterangan usaha tadi tidak berbiaya. Apa Pak dampaknya? Kemudian kalau misalnya tidak dicantumkan, orang akan bertanya berapa biayanya. Akhirnya ada peluang di situ. Ada peluang terjadinya maladministrasi. maladministrasi. Ya, maladministrasi permintaan imbalan. Paham maipian ulun lapah jua mulahkan ini lawan pian misalnya berapa. Nah, itu kan Pak. Tapi kalau kita publikasi semua produk layanan ini tidak ada dipungut biaya. Betul. Gratis, jelas, enggak perlu nanya lagi. Termasuk waktu misalnya. Ini membuat ini selesai 1 hari. Ini selesai 3 hari. Maladministrasi ketika hari keempat orang datang belum selesai. Nah, kan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan 3 hari selesai misalnya, misalnya 3 hari selesai. Tapi di hari keempat, misalnya hari ketiga belum sebentar masih diproses. Nah, hari ketiga sudah, besoknya hari keempat. Lewat, berarti penundaan berlarut masuknya pula Pak. Nah, tadi ada prosedur 4. Ada persyaratan 4 misalnya. Harus memenuhi ini penuh ini 4. Tiba-tiba ada 4C misalnya atau 4A, B pulang ditambah-tambahin. Nah, itu kan bolak-balik layanan pingpongnya, bolak-balik orang ngurusnya. Akhirnya kan cost tadi sesuai definisi ada kerugian, Pak. Kerugian material yang diderita oleh pengguna layanan. Apalagi kalau misalnya warga desa itu yang dari jauh-jauh dia kan datang mengorbankan hari ini mestinya ulun pai ke sawah cocok tanam misalnya, tapi karena ngurus ini kada tuntung pulang ya. Kada tuntung urusan di kantor desa misalnya. Nah, ada sawat ulun menggarap lahan pulang ya, itu artinya kan ada kerugian material yang kemudian diderita oleh pengguna layanan terhadap layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan tadi. Makanya itu sangat penting Pak, standar pelayanan ini. Berarti kita membenahi 1 saja poin dari 5 itu, sebenarnya kita juga membenahi poin-poin lain, begitu Pak? Ya, dan makanya itu kemudian kami tidak hanya dalam konteks ombudsman ini penyelesaian laporan. Kita itu ombudsman punya tugas selain menyelesaikan laporan atau pemberantasan maladministrasi, kita juga punya tugas amanat undang-undang. Ombudsman berperan dalam pencegahan. Bagaimana mencegah supaya ini jangan sampai terjadi. Sehingga kemudian di internal kami menyampaikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah desa supaya coba bangun deh desa anti maladministrasi. Jadi supaya gaung maladministrasi ini itu semakin meluas di kalangan pemerintah desa. Boleh jadi kan mereka masih belum paham apa itu maladministrasi, apa itu pelayanan publik, dan bagaimana pelayanan publik itu bisa diberikan dengan bagus, pelayanan publik yang prima. Kalau di level pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu sudah sama. Nah, desa ini yang memang perlu perhatian dari para pihak. Supaya tadi saya bilang laporan-laporan yang berasal dari desa ini bisa kita minimalisir, kita cegah ketika misalnya tadi ada perbaikan dalam kualitas pelayanan publik. Itu saran kita, desa anti. Sehingga di Kalsel ini kan ada sekitar 1.800-an desa lah. 1.800 desa. Datanya tuh 1.871, tapi data ini bisa berbeda-beda. Tapi 1.800 lah desa di Kalsel ini. Kami dari 2022 sudah menyampaikan ke Pemda-Pemda, pemerintah kabupaten khususnya, supaya upaya pencegahan maladministrasi di level pemerintahan desa itu diberikan atensi, diberikan penekanan lebih, dibantu kebijakannya segala macam. Nah, akhirnya 2023 itu sudah ada 1 kabupaten yang pertama itu mencanangkan dia desa anti maladministrasi, Kabupaten Kota Baru, 10 desanya dicanangkan sebagai desa anti maladministrasi. Kemudian 2024 di Kabupaten Banjar, 2025 di Kabupaten Balangan, 10 juga, tambah lagi dari Kabupaten Kota Baru barusan kita di awal Mei kemarin 8 desa di Kabupaten Kota Baru. Jadi total 29 ini Pak yang sudah declare bahwa dia mencanangkan membangun desa anti maladministrasi. Bicara tentang bagaimana maladministrasi di pedesaan ini begitu disoroti, data ombudsman sendiri seperti apa sebenarnya?
potensi dan intensitas kejadiannya di Kalimantan Selatan? Artinya kalau kita lihat dari data di kami di Ombudsman Kalsel itu termasuk yang ada di top 10 itu. Top Jadi 10. kita rata-rata 2021 sampai 2024 ada 23 sektor Pak ya, pelayanan publik yang itu masuk jadi laporan di Ombudsman Kalsel. Kami juga tadi saya sampaikan tidak hanya concernnya di penyelesaian laporan, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa memberikan sentuhan untuk pencegahannya. Nah, bagaimana supaya tadi desa-desa ini, perangkat desa, aparatur desa itu memahami bahwa tadi dia punya kewajiban dan dia punya sasaran. Sasarannya tadi memberikan pelayanan untuk kemajuan umum, kesejahteraan umum, kewajiban dia memberikan pelayanan yang terbaik tadi kepada warga desa. Nah, kewajiban ini bagaimana dimanifestasikannya dalam wujud atau aksi-aksi nyata, konkret. Kinerja. Kita lanjutkan Pak Hadi. Setelah yang satu ini terkait bagaimana nanti hal-hal sederhana yang ternyata bisa menjadi maladministrasi. Setelah yang satu ini saudara di Sapa Kalsel. Kita lanjut perbincangan kita di Sapa Kalsel saudara terkait maladministrasi di tingkat desa. Adakah yang menjadi ini kasus yang memang identik atau bahkan khusus terjadi di pedesaan seperti itu terkait maladministrasi, dan hal-hal sederhana apa yang sebenarnya membuat ini menjadi tindakan maladministrasi? Ya, jadi kalau kita bicara permasalahan atau keluhan warga desa di berbagai desa di Kalsel, Pak ya, itu substansinya bisa macam-macam. Entah itu terkait layanan pertanahan, kemudian bantuan sosial, infrastruktur, misalnya Pak jalan atau jembatan di desa itu yang rusak misalnya, kemudian dibiarkan, membahayakan aktivitas warga terganggu misalnya begitu kan, atau misalnya pendidikan, kesehatan itu misalnya ada fasilitas puskesmas di desa itu, tapi puskesmas membantu, tapi tidak aktif. Nah, jadi salah satu hal sederhana ketika misalnya masyarakat mengadu, makanya tadi poin kedua tadi terkait dengan pengelolaan pengaduan, pemerintah desa itu tidak merespon, jadi dianggap oleh warga desa ini tidak memberikan pelayanan. Jadi konteksnya itu maladministrasi itu tidak memberikan pelayanan, karena tadi ketika misalnya ada faktualnya permasalahan di desa, masyarakat menyampaikan, mengadu, tapi tidak ditanggapi oleh pemerintah desa yang punya kewenangan misalnya. Nah itu tadi sederhana tuh, tidak memberikan pelayanan. Jalan rusak Pak ya, bertahun-tahun sudah ini gitu, misalnya. Tapi kemudian tidak ada upaya, entah upaya atau penjelasan. Kami sudah mengupayakan, menganggarkan misalnya dari anggaran PBDes ya namanya. PBDes itu untuk perbaikan jalan, tapi kemudian prosesnya seperti ini misalnya kan. Nah, prosesnya lewat Des dulu, musrendes, misalnya perencanaan desa, misalnya segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali kalau misalnya diabaikan oleh pemerintah desa, maka akan memunculkan potensi maladministrasi. Termasuk tadi misalnya kalau ada potensi-potensi desa yang tapi kemudian itu diabaikan begitu saja. Desa punya potensi untuk tujuan tadi kan, pelayanan publik tadi, untuk memajukan kesejahteraan umum. Bisa dengan potensi-potensi itu dikembangkan lebih jauh. Apalagi desa di undang-undang desa tadi memungkinkan untuk membentuk BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini ada potensi daerah tapi tidak digarap. Nah, kemudian masyarakat kan komplain. Nah, tapi tidak ditanggapi ya tadi akhirnya. Nah, sementara ada potensi. Nah, ini maksud saya menjadi hal yang sangat strategis sekarang ini, apalagi dengan pemerintahan yang baru ini, Presiden Prabowo itu punya salah satu program strategis nasional kan, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Kopdes Merah Putih yang itu mendorong bagaimana supaya desa-desa juga punya kemandirian. Nah, ini mendorong kemandirian bangsa dan pemerataan ekonomi. Agar pemerintah desa khususnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejauh ini mungkin bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman Kalimantan Selatan? Betul, untuk Pak. menciptakan ini. Saya sepakat itu. Jadi ada keterpaduan yang harmonis antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Karena konflik dalam pelayanan publik itu bermula dari ketidaksamaan persepsi antara pemberi layanan dengan pengguna layanan.
maka undang-undang itu juga pihak-pihak yang terkaitnya ini tidak hanya pemerintah, ada pengawas. Oke. Ada pengawas baik di internal maupun eksternal. Kalau di internal kan ada BPD Betul. misalnya. Kemudian di DPMD juga ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka menjalankan fungsi pembinaan juga fungsi pengawasan. Betul. Pengawasan monitoring segala macam. Nah, eksternalnya ada ombudsman misalnya. Sebagai lembaga negara yang memang memiliki kewenangan di situ. Kemudian legislatif, DPRD, kabupaten, provinsi, nah itu punya kewenangan. Tapi memang para pihak ini harus sama-sama kita untuk menyatukan komitmen dan gerak langkah supaya tadi pelayanan publik berjalan baik. Bagi ombudsman sendiri kan tidak bisa setiap saat untuk datang ke desa-desa itu, maka tadi harus sudah dia desa tadi sudah harus ada terbangun kesadaran sendiri untuk membangun pelayanan publik yang baik. Tidak hanya karena diawasi oleh ombudsman atau pemerintah daerahnya, kecamatan misalnya atau DPMD, tapi juga memang tadi ada kesadaran yang dipahami secara legal, ada kewajiban legalistik maupun kewajiban moral. Nah ini kan membutuhkan keterpaduan yang harmonis tadi juga, tidak cuma dari sisi pengguna, pembinaan, pengawas, pembina, tapi juga keterpaduan dari sisi kompetensi, moralitas dan etos kerja. Jadi di level penyelenggara layanan itu kami seringkali menyampaikan, khususnya pemerintah desa, agar para perangkat desa itu betul-betul memberikan atensi terhadap 3 hal ini: kompetensi, kemudian moralitas dan etos kerja. Kompetensi ini Pak, baik hard skill maupun soft skillnya. Kemudian moralitas, integritas nih. Artinya kita dengan SOP yang ada, prosedur yang ada, patuh enggak kita? Ya. Kita bikin standar pelayanan tapi enggak patuh, berarti integritas kita dipertanyakan. Betul. Ya kan Pak? Buat apa bikin standar pelayanan capek-capek? Tapi ternyata tidak ada satupun yang kita kerjakan misalnya. Sia-sia berarti. Gagal kita dalam menerapkan standar pelayanan tadi. Yang ketiga, etos kerja. Ya. Jangan sampai malas-malasan kerja tadi. Pemerintah desa kan kadang-kadang ada juga pemerintah desa yang sampaikan itu. Itu Pak, pembakalnya Kartapi ada di kantor, jarang kantor, atau banyakan tutupnya misalnya. Nah, 3 hal ini Pak, kompetensi, moralitas, dan etos kerja yang harus dipahami oleh pemerintah desa menjadi atensi utama dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk bagaimana pelayanan publik ini di level desa semakin itu tantangannya tuh di internal pemerintah desa, secara eksternal seperti itu menyelaraskan berbagai pihak ini supaya kita bisa beranjak. Kami sekarang ini kami sampaikan ini sekarang kita masuk generasi 4.0 desa anti 4.0 saya bilang. Kenapa? Tidak cuman yang fokusnya adalah pemerintah daerah, desa dan ombudsman, tapi juga kami tambahkan dengan pihak terkait. Jadi pemerintah provinsi, lembaga negara, perbankan. Nah, sehingga betul-betul kita harapkan desa ini menjadi epicentrum peradaban pelayanan publik yang menyenangkan, yang berkualitas prima ke depannya. Tambah lagi dengan dia mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi Pak, tujuan pelayanan publik itu adalah kebahagiaan masyarakat yang diukur salah satunya dari kesejahteraan dan tingkat literasi. Nah ini yang baik. Pak Hadi Rahman telah hadir di Kompas TV Banjarmasin, berbincang banyak di Sapa Kalsel. Semoga ini bermanfaat bagi banyak orang dan juga bagi Kalimantan Selatan tentunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak. Semoga sehat selalu dan sukses terus Pak. Amin, sama-sama. Terima kasih sudah diundang di Kompas TV. Baik, saudara, demikianlah perbincangan kita di Sapa Kalsel. Kita akan berjumpa di episode lainnya. Sampai jumpa.